Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film Cars yang rilis pada tahun 2018. Film ini diangkat dari kisah nyata, di mana terjadi ledakan pada sebuah kapal selam milik Rusia sehingga kapal selam mengalami kebocoran yang sangat parah. Para angkatan laut yang ada di dalam kapal selam itu pun sangat panik karena lambat laun air laut akan memenuhi kapal selam itu sehingga mereka semua akan tenggelam. Penasaran bagaimana mereka semua menyelamatkan diri? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan diperlihatkannya pemeran utama dari film ini yang bernama Mikhail. Mikhail ini adalah seorang angkatan laut dan memiliki seorang istri yang sedang hamil anak keduanya yang bernama Tanya. Anak pertama dari Mikhail yang bernama Misha sangat ingin menjadi seorang tentara angkatan laut. Saking inginnya Misha menjadi angkatan laut, Misha selalu berusaha belajar menyelam sangat lama di bathtub kamar mandinya. Suatu hari Mikhail dan para angkatan laut lainnya sedang meminta gaji mereka. Namun ternyata gaji mereka semua belum dikirim oleh kantor pusat sehingga mereka semua belum bisa menerima gaji. Setelah itu, Mikhail dan para sahabatnya sesama angkatan laut pergi ke suatu tempat untuk bersantai. Salah satu sahabatnya yang bernama Pavel mengatakan jika dirinya akan menikah esok hari dengan pacarnya. Namun Pavel sangat bingung karena dirinya belum mendapatkan gaji sehingga dirinya tidak bisa membeli beberapa botol alkohol untuk menjamu para undangan. Mikhail dan para sahabatnya yang lain pun memutuskan menggunakan uang iuran untuk membelikan beberapa botol alkohol untuk pernikahan Pavel. Mereka pun pergi ke koperasi dengan niat membeli beberapa alkohol, namun ternyata uang iuran yang mereka miliki tidak cukup. Mikhail akhirnya memutuskan menggadaikan jam tangan angkatan laut miliknya sehingga koperasi pun mau memberikan beberapa botol alkohol. Esoknya pun tiba hari pernikahan Pavel. Saat mereka sedang merayakan pernikahan Pavel, istri Pavel sangat kaget karena melihat Pavel tidak memakai jam tangan angkatan lautnya. Ternyata Pavel dan para sahabatnya memutuskan untuk tidak memakai jam tangan angkatan lautnya sampai Mikhail mendapatkan jam tangan angkatan lautnya lagi. Di sini terlihat jika Mikhail dan para sahabatnya sangat memiliki rasa solidaritas yang sangat tinggi. Lalu tibalah di akhir acara pernikahan Pavel di mana mereka semua bersenang-senang sambil meminum alkohol. Tidak hanya itu, mereka juga menyanyikan Mars Pelaut yang dimana Mars Pelaut ini dinyanyikan karena mereka semua akan pergi berlayar esok hari dan berpisah dengan keluarga mereka. I think it's time to have another drink. The sailor's band, here's my heart and here's my hand. Esok harinya kita diperlihatkan para kru kapal selam Kursk sedang bersiap-siap untuk berlayar. Di mana kapal selam Kursk ini akan melakukan pelatihan militer bersama dengan 30 kapal perang Rusia di Laut Barents. Di sini kita diberitahu jika Mikhail adalah kepala unit turbin 7 sehingga Mikhail bertugas untuk memastikan semua yang ada di turbin 7 sesuai dengan prosedur. Di mana turbin 7 itu juga terdapat sebuah ruangan untuk menyimpan torpedo dan orang yang mengawasi torpedo itu adalah Pavel. Torpedo ini adalah sebuah senjata yang nantinya digunakan untuk pelatihan militer di Laut Barents bersama dengan 30 kapal perang Rusia. Setelah Mikhail memastikan seluruh yang ada di turbin 7 aman, kapal Kursk pun dijalankan untuk pergi ke Laut Barents. Di sisi lain, 30 kapal Rusia yang sudah sampai di Laut Barents sedang menunggu kedatangan kapal selam Kursk untuk memulai pelatihan militer. Pelatihan militer Rusia itu dipimpin oleh Laksamana Grunzinski. Di sisi lain, angkatan militer Inggris yang dipimpin oleh Kolonel Russell ikut membantu mengawasi pelatihan militer Rusia. Kolonel Russell membantu mengawasi pelatihan militer Rusia karena Laksamana Grunzinski adalah teman lama dari Kolonel Russell. Namun persahabatan mereka berdua menjadi agak renggang karena perang dingin yang terjadi antara Rusia dan Inggris. Lalu kita diperlihatkan kembali keadaan kapal selam Kursk yang sedang dalam perjalanan dan dipimpin oleh Kapten Shirokev. Pavel yang memeriksa keadaan torpedo mendapatkan suatu masalah, di mana suhu torpedo itu meningkat dan terus meningkat dengan sangat cepat. Pavel yang mengetahui hal itu langsung menghubungi Kapten Shirokev dan meminta agar torpedo segera diluncurkan karena suhu torpedo yang terus meningkat.
Namun ternyata Kapten Sirokev tidak menyetujuinya, karena Kapten Sirokev hanya ingin torpedo itu digunakan saat sedang latihan. Pavel yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa terdiam dan berdoa agar torpedo tidak meledak. Tak lama ledakan yang tidak diinginkan pun terjadi. Ledakan itu membuat kapal selam Kursk harus jatuh hingga dasar laut. Mikhail yang berada di salah satu ruangan turbin 7 pun langsung menyuruh mereka semua ke salah satu ruangan kedap air. Di ruangan itu pun Mikhail menyadari jika ledakan dahsyat itu terjadi akibat ledakan pada torpedo. Mikhail mencoba menghubungi Pavel yang ada di ruangan torpedo dan ternyata tidak ada satupun yang menjawab. Mikhail pun menyimpulkan jika orang-orang yang ada di ruangan torpedo sudah mati akibat terkena ledakan besar itu. Saat Mikhail sedang berusaha mencari jalan keluar, tiba-tiba saja terjadi ledakan lagi yang mana ledakan itu lebih besar dari sebelumnya. Ledakan itu membuat kapal selam pun rusak parah sehingga air dapat masuk ke dalam kapal selam tersebut. Mikhail yang melihat air semakin memenuhi kapal langsung melakukan evakuasi terhadap orang-orang yang masih selamat. Mikhail pun menyuruh mereka semua pergi ke ruang 9 karena ruang 9 ruangan yang paling sedikit mengalami kebocoran. Di sini terlihat jika hanya 23 orang yang selamat, sedangkan hampir 100 orang lainnya harus mati akibat ledakan dahsyat itu. Salah satu kru yang bernama Maxim menyarankan agar mereka keluar dari kapal dan berenang ke permukaan. Namun tentu Mikhail menolak saran itu, karena mereka tidak akan bisa bertahan dengan tekanan laut yang sangat tinggi. Jalan satu-satunya bagi mereka saat ini hanya menunggu tim penyelamat datang untuk menyelamatkan mereka semua. Mikhail pun langsung membagi tugas orang-orang yang ada di sana untuk menjaga agar mereka semua dapat bertahan di kapal selam itu sampai tim penyelamat datang. Tidak hanya itu, mereka juga memukul-mukul badan kapal setiap jam untuk memberitahu para tim penyelamat jika mereka sedang butuh pertolongan. Di sisi lain, Angkatan Militer Inggris yang ikut mengawasi pelatihan Angkatan Militer Rusia menyadari jika kapal selam Kursk milik Rusia telah tenggelam. Kolonel Russell langsung berusaha untuk menghubungi Laksamana Grunzinski, namun Laksamana Grunzinski tidak merespon. Di sisi lain, ternyata Laksamana Grunzinski baru mengetahui jika kapal selam Kursk sedang tenggelam setelah beberapa jam kemudian. Di sini kita diperlihatkan dengan sangat jelas jika alat-alat teknologi yang dimiliki Angkatan Militer Inggris lebih baik daripada Angkatan Militer Rusia. Bahkan Angkatan Militer Inggris langsung mengetahui jika kapal selam Kursk meledak setelah beberapa menit, sedangkan Angkatan Militer Rusia baru tahu setelah beberapa jam. Laksamana Grunzinski pun langsung mengirimkan drone selam ke lokasi tempat kapal Kursk tenggelam. Namun saat sampai di sana ternyata alat pendeteksi suara yang dimiliki oleh Angkatan Militer Rusia rusak. Alat pendeteksi suara itu berguna untuk mendengarkan suara yang diciptakan oleh orang-orang yang ada di kapal selam dengan cara memukul-mukul badan kapal. Laksamana Grunzinski yang mengetahui hal itu memutuskan untuk memperbaiki alat pendeteksi suara terlebih dahulu dan akan kembali esok hari. Sementara itu terlihat jika orang-orang yang ada di dalam kapal selam mulai lemas karena dinginnya air laut dan juga oksigen yang semakin berkurang. Mereka pun ingin menyalakan generator oksigen untuk menghasilkan oksigen agar mereka tidak mati akibat tidak bisa bernafas. Namun untuk menyalakan generator oksigen mereka memerlukan pematik yang ada di salah satu ruangan yang sudah terendam oleh air. Mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa menunggu sambil terus mengetuk badan kapal setiap jam agar didengar oleh tim penyelamat. Esoknya pun Laksamana Grunzinski kembali mengirimkan drone selam di mana kali ini alat pendeteksi suaranya sudah diperbaiki. Laksamana Grunzinski pun mengaktifkan alat pendeteksi suara dan mendengar suara ketukan pada badan kapal yang diciptakan oleh Mikhail. Laksamana Grunzinski pun yang mendengar hal itu menyadari jika masih ada orang yang selamat di dalam kapal selam Kursk. Laksamana Grunzinski langsung pergi ke lokasi kejadian dengan menggunakan kapal penyelamat milik Angkatan Militer Rusia. Di sisi lain, Kolonel Russell yang terus mengawasi perkembangan Angkatan Militer Rusia mengetahui jika Angkatan Militer Rusia telah mengirimkan kapal penyelamat. Kolonel Russell yang mengetahui jika kapsul penyelamat yang digunakan Rusia telah berkarat dan tidak layak digunakan sangat ingin membantu Rusia menyelamatkan orang-orang yang masih selamat di kapal selam Kursk.
Namun karena pihak Rusia belum meminta bantuan pada pihak Inggris sehingga Kolonel Russell tidak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi Kolonel Russell tetap mempersiapkan kapal penyelamat milik Inggris jika sewaktu-waktu pihak Rusia meminta bantuan pada Inggris. Di sini juga kita diberitahu jika pihak Rusia tidak mau dari negara manapun menolong karena di dalam kapal Kursk itu terdapat banyak rahasia negara. Di sisi lain kita diperlihatkan jika negara awak kapal selam Kursk telah mengetahui tenggelamnya kapal selam Kursk dari desas-desus yang ada. Mereka juga telah mengetahui jika adanya suara ketukan badan kapal sehingga bisa dipastikan masih ada awak kapal yang selamat. Istri Mikhail yaitu Tanya langsung pergi ke kantor pusat Angkatan Laut Militer Rusia untuk mencari kejelasan, namun ternyata mereka berusaha menutupi semua informasi yang ada. Berita tenggelamnya kapal selam Kursk pun sudah mulai menyebar sehingga pihak Angkatan Laut Militer Rusia mengadakan konferensi pers. Namun pihak Angkatan Laut Militer Rusia tidak memberikan semua informasi yang ada seperti adanya awak kapal yang masih selamat. Bahkan di sini pihak Angkatan Militer Rusia seperti tidak peduli dengan awak kapal yang selamat dan terkesan mementingkan data-data penting yang ada di dalam kapal Kursk. Para keluarga pun menjadi sangat kesal sehingga membuat pihak Angkatan Laut Militer Rusia pergi meninggalkan ruangan. Sementara itu, oksigen yang ada di kapal selam makin menipis, sehingga terlihat banyak para awak kapal yang sangat lemas. Mikhail yang mengetahui hal itu langsung mengajak Sasha untuk pergi menyelam ke ruangan yang penuh air di mana tempat pematik generator oksigen berada. Setelah mereka menemukan pematik itu, mereka pun segera kembali ke ruang 9. Namun Sasha sudah tidak kuat bernafas lagi sehingga membuat Sasha tidak sadarkan diri. Dengan nafas yang juga sudah mulai habis, Mikhail tetap berusaha membawa Sasha kembali ke ruang 9. Sesampainya di ruang 9, para awak kapal selam Kursk langsung menolong Mikhail dan Sasha agar mereka bisa bernafas kembali. Mereka berdua pun berhasil diselamatkan. Salah satu teman Mikhail pun yang bernama Leo memasang generator oksigen itu sehingga mereka semua dapat bernafas lagi. Di sisi lain, kita diperlihatkan kapsul penyelamat pun sedang menuju kapal selam Kursk untuk melakukan penyelamatan. Mendengar suara dentuman itu tentu mereka sangat senang karena tim penyelamat telah tiba. Namun kapsul penyelamat itu kehabisan baterai sehingga mereka harus kembali dan mengisi ulang baterai terlebih dahulu. Mengetahui jika kapsul penyelamat tidak jadi menolong mereka, tentu mereka semua sangat kesal dan mengetuk-ketuk badan kapal. Mikhail yang melihat kemarahan teman-temannya meminta mereka semua untuk tenang dan mempercayakan semuanya kepada tim penyelamat. Setelah sampai di daratan, para angkatan militer Rusia pun langsung mengecek keadaan kapsul penyelamatan itu dan juga mengisi baterainya. Namun pengisian baterai ini membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 12 jam. Setelah 12 jam kemudian, akhirnya baterai pun kembali terisi penuh dan angkatan militer Rusia pun kembali menurunkan kapsul penyelamat. Para awak kapal yang sudah mulai putus asa mengetahui jika kapsul penyelamat telah tiba, namun mereka tidak terlalu senang karena mereka tidak mau terlalu berharap. Kapsul penyelamat itu pun berusaha untuk menghubungkan pintu kapsul penyelamat dan pintu kapal selam Kursk. Namun usaha mereka kembali sia-sia karena kapsul penyelamat yang dimiliki Rusia sudah sangat jelek sehingga pintu kapsul tidak bisa menutup rapat dengan pintu kapal selam. Kapsul penyelamat itu memutuskan untuk kembali ke permukaan. Laksamana Grunshitsky yang melihat hal itu tentu sangat kesal karena alat-alat yang dimiliki oleh angkatan militer Rusia sudah tidak layak pakai. Di sisi lain, ternyata Inggris, Prancis, Amerika, dan Norwegia melakukan konferensi pers dan menawarkan bantuan kepada Rusia dengan alat-alat yang paling canggih. Tanya pun mengetahui bantuan yang ditawarkan oleh 4 negara tersebut, dan hal itu tentunya juga bisa meredamkan perang dingin antara Rusia dan negara lainnya. Namun ternyata Laksamana tertinggi yang bernama Vladimir juga mengadakan konferensi pers yang memfitnah jika kapal selam Kursk tenggelam akibat ditabrak oleh kapal dari negara lain. Mengetahui hal itu, Laksamana Grunshitsky langsung menghubungi Laksamana Vladimir dan meminta agar mereka menerima tawaran bantuan dari negara lain. Bahkan Laksamana Grunshitsky meyakinkan Laksamana Vladimir jika pertolongan yang diberikan oleh negara lain hanya untuk menyelamatkan awak kapal yang masih selamat. Namun Laksamana Vladimir tetap tidak setuju dan tetap kekeh dengan keputusannya jika tidak ada negara lain yang boleh ikut campur. Laksamana Vladimir pun kembali mengadakan konferensi pers dengan media, namun kali ini bersama dengan keluarga awak kapal selam Kursk.
Tanya yang berada di sana mendesak agar Laksamana Vladimir mau menerima bantuan dari negara lain karena negara lain memiliki alat-alat teknologi yang lebih canggih. Namun Laksamana Vladimir selalu menutupi masalah itu hingga membohongi para keluarga korban dan mengatakan jika kapal selam Kursk tidak bisa dijangkau walau dengan teknologi canggih sekalipun. Tentu orang-orang yang ada di sana merasa geram karena mereka sangat mengetahui jika laut tempat kapal selam Kursk tenggelam sangat mungkin untuk dijangkau. Then leave this to those who are. I am not an expert, but I am not a fool either. Suasana menjadi sangat kisruh, bahkan salah satu keluarga korban dibius agar diam dan berhenti membuat onar. Laksamana Grunzinski yang melihat kejadian itu memutuskan untuk menghubungi Kolonel Russell dan menerima bantuan. Kolonel Russell pun langsung pergi menuju tempat lokasi kejadian dengan menggunakan kapal penyelamat beserta kapsul penyelamat yang sangat canggih. Tidak hanya itu, Kolonel Russell juga membawa penyelam handal dan memiliki alat yang sangat mumpuni untuk memeriksa kapal selam Kursk terlebih dahulu. Di sisi lain, ternyata Laksamana Vladimir mengirim seseorang untuk membebas tugaskan Laksamana Grunzinski karena telah menyetujui tawaran dari Inggris. Laksamana Vladimir langsung menghubungi Kolonel Russell dan meminta agar Kolonel Russell mematikan mesinnya karena Laksamana Vladimir ingin bertemu dengan Kolonel Russell. Lalu kita diperlihatkan dua negara yang sedang perang dingin pun bertemu, yang dimana Inggris dipimpin oleh Kolonel Russell dan Rusia dipimpin oleh Laksamana Vladimir. Di sini pihak Inggris mengatakan jika mereka harus mengambil foto-foto kecelakaan untuk investigasi sebelum menurunkan kapsul penyelamat yang super canggih. Namun ternyata Rusia tetap tidak mau menerima bantuan dari Inggris karena terlalu gengsi dan menuduh Inggris ingin mengambil data-data rahasia negara Rusia yang ada di dalam kapal selam Kursk. Akhirnya angkatan militer Rusia pun kembali mencoba menyelamatkan awak kapal selam yang masih selamat dengan mengirimkan kapsul penyelamat yang sudah tua itu lagi. Namun tentu usaha mereka sia-sia karena kapsul penyelamat itu tidak akan bisa menyelamatkan awak kapal yang masih selamat. Di sini para awak kapal sudah sangat lemas karena dinginnya air laut dan juga pematik yang mereka miliki sudah habis sehingga mereka sangat sulit bernafas. Para awak kapal yang sangat lemas tidak bisa lagi memukul-mukul badan kapal sehingga pihak Rusia mulai merasa cemas dan memutuskan untuk menerima tawaran dari pihak Inggris. Para awak kapal yang sudah mulai pasrah dengan keadaan, mereka memutuskan untuk bersenang-senang dengan makanan dan minuman yang tersisa. Namun saat mereka sedang bersenang-senang, tiba-tiba saja Leo tidak sengaja menjatuhkan isi alat pematik generator oksigen sehingga mengenai air yang menyebabkan sebuah ledakan. Mereka semua dengan cepat masuk ke dalam air sehingga mereka semua selamat. Namun ledakan itu membuat oksigen semakin menipis dan juga air yang semakin naik karena kebocoran kapal yang semakin parah. Mereka yang mengetahui waktu mereka hidup tinggal sebentar lagi memutuskan untuk menyanyikan lagu Mars Pelaut. I think it's time to have another drink. Di sisi lain, pihak Inggris pun mengirimkan beberapa penyelam untuk melihat kondisi kapal selam Kursk. Tim penyelam juga harus memastikan terlebih dahulu jika ruangan yang ada di dalam kapal Kursk masih ada yang belum terendam air. Namun dari hasil pemeriksaan ternyata tidak ada ruangan di dalam kapal Kursk yang belum tergenang air sehingga mereka harus cepat membuka pintu kapal selam Kursk tersebut. Saat tim penyelamat memasuki kapal selam itu terlihat 23 mayat awak kapal yang masih selamat telah mati tenggelam setelah beberapa hari bertahan hidup. Lalu kita diperlihatkan para keluarga sedang memberikan doa kepada para suaminya yang telah gugur. Acara itu dihadiri oleh para petinggi angkatan militer Rusia. Setelah selesai, Laksamana Vladimir pun memberikan salam kepada keluarga awak kapal selam Kursk. Namun ternyata Misa tidak mau menerima bersalaman dengan Laksamana Vladimir dan tindakan itu diikuti oleh anak-anak lainnya. Laksamana Vladimir dengan penuh rasa malu langsung meninggalkan tempat itu. Di akhir film kita diperlihatkan salah satu rekan kerja Mikhail menemui Misa dan memuji tindakan Misa. Dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini mohon di subscribe, like, comment, and share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you.